Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, sebuah mobil truk dam bermuatan pasir terbalik di Jalan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selasa sore karena terperosok akibat ruas jalan yang amblas dan luput dari perhatian pengemudi. Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di kawasan Ampenan Mataram dan meresahkan warga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menggelar sosialisasi pemilihan umum kepada komunitas penyandang disabilitas tunanetra agar mengetahui teknik dan tata cara pencoblosan pada pemilu 2019. Bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah mobil truk dam bermuatan pasir terbalik di Jalan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selasa sore karena terperosok akibat ruas jalan yang amblas dan luput dari perhatian pengemudi. Akibat peristiwa tersebut, salah satu ruas jalan utama di Kota Selong tersebut ditutup dan para pengguna jalan dialihkan melintasi jalur alternatif. Sebuah truk mengangkat material pasir terbalik di ruas jalan utama Jalan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selasa sore. Truk diduga terbalik karena tidak bisa menghindari ruas sisi jalan yang bergelombang dan tiba-tiba amblas, diduga akibat beratnya muatan truk yang melintas. Di sisi lain, buruknya kualitas jalan yang luput dari perhatian pengemudi juga disinyalir menjadi penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Akibat peristiwa tersebut, untuk sementara salah satu ruas jalan utama di Kota Selong tersebut ditutup dan sementara oleh petugas dan tidak bisa dilalui para pengendara untuk menghindari resiko kecelakaan susulan. Para pengguna kendaraan dialihkan ke jalur alternatif sambil menunggu proses perbaikan jalan selesai dilakukan pihak terkait. Saat dikonfirmasi, sang pengemudi truk mengakui kondisi jalan yang bergelombang dan kurang baik menyebabkan dirinya harus berhati-hati saat melintas di beberapa titik jalan dan semestinya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, ini jalan harus diperbaiki. Ya, kalau di situ jambatannya kita tiap hari majak di sana itu sampai 20, 15. Yuk, tidak majak kan tiap hari majak gitu. Kita lewat juga majak ini. Berarti memang kualitas jalan kita tidak baik, Pak ya? Tidak baik ini. Selain sempat menimbulkan kemacetan, peristiwa kecelakaan truk tersebut sudah semestinya menjadi perhatian dari pihak terkait agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan di beberapa ruas jalan yang kerap kali dilalui warga masyarakat untuk menghindari kasus serupa kembali terjadi nantinya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menggelar sosialisasi pemilihan umum kepada komunitas penyandang disabilitas tunanetra agar mengetahui teknik dan tata cara pencoblosan pada pemilu 2019. Selain diajari tata cara memberikan suara dengan menggunakan surat suara Braille, melalui sosialisasi tersebut para penyandang disabilitas juga diharapkan bisa menyalurkan hak suaranya secara jujur dan rahasia seperti warga lainnya. Puluhan warga masyarakat penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Persatuan Tunanetra mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram bertempat di salah satu rumah warga di Kota Mataram awal pekan ini. Dalam sosialisasi tersebut, KPU memberikan sosialisasi dengan pemilu serentak pada tanggal 17 April mendatang serta sejumlah teknik simulasi pencoblosan dengan menggunakan surat suara Braille yang dicetak khusus bagi penyandang disabilitas. Selain diikuti antusias oleh para peserta, pelaksanaan pemilu serentak kali ini yang mengharuskan pemilih untuk mencoblos 5 surat suara untuk Presiden, DPD, dan DPR dinilai cukup menyulitkan bagi mereka karena harus lebih ekstra mengingat dan menghafal nama calon dalam kondisi keterbatasan. Para kaum disabilitas juga berharap ke depannya asas langsung dan rahasia dalam menyalurkan hak suaranya bisa menjadi titik fokus yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu agar mereka bisa secara mandiri melakukan pencoblosan yang sesuai dengan hati nurani dan tidak didampingi orang lain. Dengan adanya surat suara yang banyak, karena kan ini pemilunya pemilu serentak dan surat suaranya ada 5, itu sangat ribet bagi tunanetra seperti kami itu dalam mempelajari, menghafal partainya, menghafal calonnya. Pihak KPU sendiri berharap melalui sosialisasi tersebut, para penyandang disabilitas bisa mengenal teknik pencoblosan dan juga menyalurkan hak suaranya sebagai warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Kita punya cukup banyak disabilitas
Nah ini kemudian kami memperkenalkan ya cara pencoblosan melalui surat suara yang braille ini, karena di pemilu ini untuk yang tunanetra memang dia mempunyai surat suara yang khusus. Dalam pemilu serentak kali ini, KPU sendiri mengenalkan sejumlah teknik menyalurkan hak suara, yakni dengan mencoblos langsung menggunakan surat suara braille atau meminta pendampingan dari pihak yang ditunjuk langsung oleh pemilih untuk menjamin hak seluruh warga negara termasuk kaum disabilitas bisa tersalurkan dalam pemilu mendatang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Kabupaten Lombok Barat mengingatkan para peserta pemilu tahun 2019 untuk berkampanye sesuai dengan aturan dan santun untuk mengisi sisa masa kampanye sepekan mendatang. Selain diharapkan memanfaatkan ruang kampanye tanpa menyalahi aturan, para kontestan juga dihimbau untuk memberikan pendidikan politik yang positif kepada publik. Hiruk-pikuk teknis berkampanye dalam ruang publik maupun media massa para calon legislatif mendapat sorotan Badan Pengawas Pemilu Daerah Bawaslu Kabupaten Lombok Barat agar tidak menyalahi aturan yang telah disepakati bersama. Untuk memberikan ruang kepada warga masyarakat agar memahami para calonnya, pihak Bawaslu menghimbau para kontestan pemilu untuk menggunakan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bawaslu juga menekankan para kontestan untuk memperkenalkan diri kepada publik dengan menggunakan cara-cara positif, tidak dengan melakukan indikasi kecurangan atau membuat opini yang justru rentan disalah tafsirkan oleh masyarakat. Pihak pengawas pemilu juga meminta partisipasi aktif masyarakat untuk segera melaporkan segala indikasi kecurangan yang ditemukan untuk ditindaklanjuti oleh pengawas dalam rangka menciptakan kondusivitas serta kompetisi yang sehat dalam kontestasi pemilu. Status daripada salah seorang yang mengupload di media sosial atau Facebook bisa melaporkan ke kami. Artinya nanti kami akan mengidentifikasi, investigasi, mengidentifikasi apakah dia masuk dalam kategori pelaksana kampanye atau tim kampanye nantinya. Ajakan pihak Bawaslu untuk menghindari segala bentuk pelanggaran pemilu serta meninggalkan pola negatif merupakan bagian dari ajakan untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan data terbaru sebanyak 11.000 lebih rumah rusak yang masuk dalam usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri mencatat kebutuhan alokasi dana untuk dana terbaru korban gempa mencapai angka 218 miliar rupiah. Setelah melewati proses verifikasi oleh pihak terkait, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya kembali mengajukan data baru jumlah rumah rusak pada korban gempa dengan data terakhir sebanyak 11.029 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan terdampak. Dalam pengajuan tersebut, pemerintah daerah mencatat angka total rehabilitasi dan rekonstruksi rumah baru para korban yang rusak mencapai angka 218 miliar lebih. Data tambahan rumah rusak tersebut merupakan hasil temuan baru dari tim verifikasi saat melakukan validasi ulang data rumah rusak korban gempa baru-baru ini karena belum terverifikasi pada pendataan sebelumnya. Adanya data tambahan rumah rusak ini menambah jumlah total rumah rusak akibat gempa di Lombok Tengah yang sebelumnya berjumlah 25.000 unit, kini menjadi 36.000 unit rumah dengan kategori rusak berat, sedang hingga ringan. Data terakhir yang diajukan pemerintah daerah merupakan data final jumlah keseluruhan total rumah rusak akibat bencana gempa yang ditujukan ke pemerintah pusat dan nantinya harus diverifikasi layak atau tidaknya oleh pemerintah pusat. Kita usulkan, usulan baru. Itu termasuk yang gempa terakhir kemarin ada yang masuk. Iya. Kan gempa terakhir kemarin tidak berpengaruh. Menurut data dari pihak BPBD, saat ini progres rumah reaprekon rumah korban gempa telah mencapai angka 801 rumah selesai dibangun dari total jumlah 2.855 rumah rusak berat dan ditargetkan akan rampung seluruhnya pada tahun 2019 ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Sebuah mobil truk dam bermuatan pasir terbalik di Jalan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selasa sore karena terperosok akibat ruas jalan yang amblas dan luput dari perhatian pengemudi.
Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di kawasan Ampenan Mataram dan meresahkan warga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menggelar sosialisasi pemilihan umum kepada komunitas penyandang disabilitas tunanetra agar mengetahui teknik dan tata cara pencoblosan pada pemilu 2019. Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di kawasan Ampenan Mataram dan meresahkan warga masyarakat. Selain mengamankan sebuah sepeda motor, petugas juga terpaksa menghadiahi timah panas di kaki tersangka karena melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Seorang pelaku curanmor berinisial FAI 36 tahun yang beralamat di lingkungan Kampung Bekicot, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Mataram, diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Mataram karena diduga mencuri motor milik salah seorang warga. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang tak lain adalah rekan yang dikenalnya sendiri yang mengaku kehilangan motor miliknya saat sedang bertamu di lingkungan tempat tinggal pelaku. Berdasarkan laporan tersebut ditambah dengan informasi masyarakat sekitar yang mencurigai gerak-gerik pelaku menyembunyikan sebuah motor metik di komplek pemakaman Bintaro Ampenan, pelaku akhirnya diburu dan berhasil diamankan saat berada di pinggir pantai Ampenan. Karena berupaya melawan dan kabur, pelaku akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki kanan oleh petugas. Dalam kasus ini, modus pelaku beraksi sendiri mencuri motor korban dengan mengambil kunci kontak motor dengan memanfaatkan kelengahan korban yang tidak sadar motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Setelah itu dilakukan pencarian hampir beberapa waktu, namun selalu belum terungkap. Kemarin dilakukan penangkapan dan melawan petugas dan diberikan tindakan tegas sehingga kakinya dilumpuhkan dengan melakukan tembakan di kaki. Atas perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan surat SK pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil kepada ratusan CPNS di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rabu siang. Selain sebagai peningkatan layanan perangkat daerah, pengangkatan tersebut untuk mengisi sejumlah posisi kosong untuk menopang profesionalisme pelayanan kepada publik di NTB. Sebanyak 386 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi diangkat dan menerima surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Romi Jalilah bertempat di Gedung Geraha Bakti Praja, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Rabu siang. Proses penyerahan dilakukan pemerintah daerah didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Perangkat OPD Kedinasan Lingkup Provinsi NTB setelah dinyatakan lolos melalui proses seleksi yang dilakukan pada akhir tahun lalu. Dalam amanatnya pasca melantik para CPNS, Wakil Gubernur mewakili pemerintah daerah meminta para pegawai negeri yang diangkat bisa memaksimalkan kinerja mereka dengan memberikan pengabdian terbaik pada posisi mereka nantinya. Selain sebagai langkah peningkatan layanan publik, pengangkatan tersebut juga guna menopang profesionalisme peningkatan etos kerja para aparatur sipil negara dalam mengemban tugas untuk NTB yang lebih baik ke depan. Bisa langsung berhubungan dengan customer service ya. Di sini ada guru juga, ada petugas kesehatan itu yang sehari-hari akan berinteraksi terus dengan masyarakat. Itu apa yang adik-adik lakukan, itu cerminan daripada wajah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Kepala BKD TB Fatur Rahman menjelaskan usai pengangkatan para CPNS tersebut nantinya akan menjalani masa percobaan selama 1 tahun sebelum dinyatakan resmi menyandang gelar sebagai ASN. Tentu setelah penyerahan keputusan gubernur ini akan dilanjutkan dengan prabajabatan bagi mereka CPNS selama 51 hari nanti di BPSDM. Dan tentu adalah salah satu dari sisi penilaian nantinya.
Pengangkatan para pegawai negeri lingkup Provinsi NTB tersebut berdasarkan pada jatah pengisian jabatan pegawai pemerintahan Provinsi NTB pada anggaran 2018 dari pemerintah pusat dengan alokasi formasi umum sebanyak 433 formasi, terdiri dari tenaga guru sebanyak 326 dan tenaga kesehatan sebanyak 107. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Pemerintah pusat melalui pihak perbankan dan otoritas jasa keuangan menyalurkan kredit usaha rakyat bagi para pelaku usaha dan UMKM sektor pariwisata di Desa Semoyang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Kredit dengan sistem bunga rendah tersebut diharapkan bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata, terutama pengusaha mikro kecil menengah yang sempat terkena dampak gempa beberapa waktu lalu. Pemberian kredit usaha rakyat dilaksanakan pemerintah dengan memberikan bantuan KUR melalui pihak perbankan kepada para pelaku usaha UMKM di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan tersebut dimaksudkan pemerintah untuk membantu para pengusaha mikro kecil menengah yang bergerak di sektor pariwisata agar bisa mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan kredit dengan bunga rendah. Selain sebagai bentuk dukungan untuk menggairahkan kehidupan ekonomi para pengelola usaha kecil agar bertumbuh, langkah tersebut juga untuk menopang progres percepatan recovery dunia pariwisata yang sempat terdampak gempa beberapa waktu lalu. Tidak hanya untuk mempermudah akses permodalan bagi para pengelola usaha kecil ataupun menengah, bantuan kredit usaha rakyat juga bisa diarahkan untuk pengembangan desa wisata, terlebih di Pulau Lombok sudah banyak ditemukan desa wisata yang mulai tumbuh dan berkembang. Saya kira ini adalah relevan dengan program pemerintah terkait dengan dana desa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan inovasi desa, dengan memperkuat BUMDes dan pengembangan desa wisata. Pemberian KUR tersebut diharapkan akan berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi pelaku wisata mikro serta pada pengembangan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di 10 destinasi prioritas yang menjadi sasaran. Dengan adanya bantuan kredit usaha yang diberikan pemerintah kepada pelaku industri yang bergerak di bidang pariwisata dapat mempermudah para pelaku. Dari Kabupaten Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Warga Desa Selebung memiliki cara unik untuk menggeliatkan ekonomi mereka dengan menyiapkan fasilitas nikah tradisional yang akan diperuntukkan untuk warga dan wisatawan yang ingin nikah secara adat suku Sasak. Selain untuk melestarikan tradisi, langkah tersebut juga untuk meregenerasi tradisi khas suku Sasak agar lebih dikenal generasi muda dan para wisatawan. Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kawasan yang kini mencoba bangkit pasca gempa yang mengguncang Pulau Lombok beberapa waktu lalu. Guna kembali menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat, pihak desa memiliki cara lain dengan mengembangkan destinasi wisata baru, yakni wedding party berkonsep tradisional khas suku Sasak. Objek wisata pernikahan khas suku Sasak akan dibuat sebagai event yang diperuntukkan bagi para warga maupun wisatawan untuk menggelar prosesi pernikahannya dengan tradisi khas suku Sasak. Seluruh prosesi mulai dari sorong serah hingga nyongkolan dengan gamelan, kendang belek menggunakan pakaian dikonsep secara apik sebagai upaya mendorong pelestarian tradisi daerah di mata masyarakat dan wisatawan. Paket menikah adat Sasak ini akan dikembangkan oleh pemerintah desa secara bertahap seiring pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa agar bisa lebih natural dan juga bisa dinikmati sebagai paket wisata tradisi pertama di Pulau Lombok. Saat ini sudah ada wisatawan yang tertarik melangsungkan pernikahan di Desa Selebung dengan menggunakan prosesi adat Sasak. Jadi bagi wisatawan yang mau merasakan sensasi merari menikah dengan adat Sasak, kita siapkan paket-paketnya. Walaupun memang relatif agak sedikit lebih mahal paket ini, tapi insya Allah ini akan menjadi paket yang istimewa karena mudah-mudahan ini satu-satunya di Pulau Lombok. Dengan melibatkan pihak desa dan warga masyarakat dari kelompok sadar wisata, seluruh persiapan destinasi wisata khas suku Sasak warga Desa Selebung tersebut akan di-launching oleh pemerintah desa pada tanggal 10 November 2019 mendatang. Dari Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Lady Josman, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.